Masih terkait kecelakaan, saudara, selebritas Vanessa Angel dan suaminya meninggal dalam kecelakaan di tol Trans Jawa sekitar Jombang, Jawa Timur. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sementara ada 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di tol kilometer 672 arah Surabaya. Polisi menyebut korban meninggal atas nama Vanessa Adzania atau lebih dikenal sebagai Vanessa Angel dan Febri Andriansyah, suami Vanessa. Diduga peristiwa ini adalah kecelakaan tunggal. Terlihat mobil putih yang terlibat kecelakaan mengalami rusak berat di sisi kiri. Meski diduga mengalami kecelakaan tunggal, polisi tengah mendalami peristiwa ini dan melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Keterangan sementara polisi, mobil yang ditumpangi Vanessa menabrak pembatas jalan karena sopir mengantuk. Akibatnya kendaraan terpelanting. Praktisi keselamatan berkendara menegaskan mengetahui kondisi tubuh punya peran penting untuk menghindari kecelakaan. Ketika seorang pengemudi letih, pastikan dia berkendara maksimal adalah 2,5 sampai 3 jam. Journey management ini penting sekali agar faktor-faktor atau risiko-risiko kecelakaan ini dapat ditahan. Jadi ketika dia sudah mengatur jadwal istirahat, 3 jam dia lakukan stretching, dia lakukan aktivitas-aktivitas yang mampu memperlancar darah di dalam tubuhnya. Beberapa rentetan kecelakaan di jalan tol merenggut nyawa pengendara. Apa yang harus dicermati dari rentetan kecelakaan ini dan bagaimana masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi jalan tol? Kami akan bahas bersama Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia, Haria S. Dilon. Selamat sore, Mas Dilon. Selamat sore, Mas Indi. Mas Dilon, marak sekali kecelakaan di jalan tol baru-baru ini. Hari ini kita mendengar kecelakaan yang merenggut nyawa selebritas Vanessa Angel dan suaminya. Kemudian karena kecelakaan tunggal nih. Kemudian juga terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa salah satu dekan UGM. Dan 2 minggu lalu, Direktur Indomaret juga meninggal di tol Cipularang. Dari fenomena rentetan kecelakaan ini, apa yang Anda lihat? Ya, pertama Masyarakat Transportasi Indonesia menyatakan turut berbelasungkawa ya atas para korban. Dan memang ini kita juga melihat adanya peningkatan ya kecelakaan setelah mungkin PPKM dilonggarkan, kita kembali bertransportasi jarak jauh. Ya itu mungkin itu yang kita skill atau kemampuan kita mengendarai jarak jauh mungkin sekarang sedang diuji. Jadi mungkin saya kalau boleh himbau jangan terlalu ngebut dulu ya. Mungkin udah lama nggak naik jalan tol, tiba-tiba naik jalan tol, mungkin agak lupa gitu keterampilannya. Nah, tapi kalau yang saya perhatikan ini dari gimana letaknya korban ya kecelakaan yang di Jawa Timur ini, sepertinya memang dugaan saya penumpang tidak menggunakan sabuk pengaman gitu ya. Dan saya juga dengar pengemudi yang saya dengar selamat, sehat, itu mungkin juga karena sabuk pengaman dan airbag-nya berfungsi dengan baik. Baik, lalu Mas Dilan, dari rentetan kecelakaan ini di jalan tol ada 3 tadi yang saya sebutkan. Apakah ini lebih banyak faktor kondisi jalan tolnya atau faktor bagaimana pengemudi itu mengendarai kendaraan ketika melintas di jalan tol? Baik, jadi karena tadi terjadi di 3 titik yang berbeda ya, 3 ruas yang saling berjauhan, saya kira 3 kejadian ini tidak bisa disimpulkan sebagai karena kondisi geometrik jalan tol ya. Kalau misalnya memang penyebabnya adalah kondisi geometrik, artinya ada banyak di satu titik terjadi kecelakaan berulang-ulang. Itu baru saya kira baru bisa jatuh pada kesimpulan permasalahan ada di geometrik jalan tol gitu. Jadi untuk ketiga kecelakaan terakhir yang kita dengar, menurut Anda lebih banyak karena kewaspadaan pengendara atau pengemudi? Yang terakhir jelas ya, yang tadi siang di di Jawa Timur, dugaan sementara memang mengarah ke sana. Yang di Cipularang minggu lalu, saya kok melihat ada kemungkinan karena overdimension overloading dari truk tersebut sehingga ketika bermanuver tajam ya kecelakaan itu terjadi gitu.
Mhm. Kalau kita bicara pada kasus kecelakaan Vanessa Angel ini kan terjadi di kilometer 672 tol Trans Jawa, tepatnya ketika berada di Jombang, Jawa Timur. Kalau kita melihat tol Trans Jawa ini kan konturnya memang datar, kemudian juga Ya, jalan tolnya juga sangat lurus, tidak ada belokan, hampir tidak ada apa ya dinamis gitu ketika ya. mengendarai mobil di jalan tol Trans Jawa. Menurut Anda apakah ini juga berpengaruh terhadap kewaspadaan pengendara ketika melintas di tol Trans Jawa? Jadi memang jalan tol didesain untuk pergerakan perjalanan dengan kecepatan tinggi ya, itu Oke. manfaat utamanya. Tapi kan Mhm. bukan artinya kendaraan itu harus dipacu lebih dari batas kecepatan yang aman ya, seperti itu. Dan kalau sudah mengantuk itu rest area juga sudah tersedia banyak ya. Jadi Mhm. memang itu keputusan untuk menghentikan perjalanan sementara itu memang tanggung jawab, menurut saya adalah tanggung jawab pengemudi gitu. Mmm. Kalau soal geometrik jalannya ya memang harus namanya jalan tol memang diharapkan untuk membawa kendaraan itu secepat mungkin tapi juga seaman mungkin. Mmm. Faktor keamanan ini tentu ada faktor dari pengemudi juga. Oke, bicara soal kecepatan di tol itu kan juga ada batas kecepatan bawah minimal 60 kilometer per jam. Iya, Tapi iya. juga ini kan bukan berarti bisa memacu kendaraan sekencang-kencangnya ketika berada di jalan tol. Apakah ada pengawasan untuk kecepatan kendaraan di jalan tol? Ya harusnya ada ya. Saya kira itu masukan yang baik ya. Pemantau kecepatan harusnya mungkin diperlukan lebih banyak di titik-titik tertentu. Tapi saya kira yang namanya safety ya, itu kan pertama engineering, kedua Mhm. education, baru ketiga enforcement ya. Mhm. Mhm. Jadi memang education ini sangat penting memang. Karena banyak sekali kita pembangunan jalan tol lintas Jawa, kemudian juga lintas Sumatera, ada juga di beberapa Ya. titik yang baru diresmikan oleh pemerintah. Anda melihat bagaimana supaya ini tidak terjadi kecelakaan seperti ini, pengawasannya seperti apa, edukasinya juga seperti apa, Mas Dilon? Ya, kalau saya semoga ini kejadian pertama tidak berulang ya. Ya. Jadi ada pembelajaran juga. Mhm. Dan ini juga sekaligus mengingatkan supaya kecepatan itu jangan lebih tinggi dari mungkin 100 kilometer per jam ya tergantung kewaspadaan kita. Tapi saya kira 100 kilometer per jam itu harusnya maksimal ya untuk alasan kecepatan, keselamatan. Nah, Mhm. ini ke depannya memang dan juga kedua saya mau tambahkan tadi ini sabuk pengaman itu juga harus dipakai oleh penumpang gitu yang duduk di Oke. belakang. Itu juga penting karena kalau tadi kita lihat yang di Jawa Timur itu ya terlempar keluar itu tidak kemungkinannya kecil terjadi kalau menggunakan sabuk pengaman. Jadi memang kampanye keselamatan sabuk pengaman ini perlu dilakukan. Memang kemarin mungkin pemerintah khususnya di sektor perhubungan ke jalan rayaan ya Bina Marga itu mungkin banyak lebih fokus ke penanganan pandemi. Ya. Memang kita melihat ada pengurangan jumlah kecelakaan yang signifikan selama pandemi, betul. Mhm. Karena tidak ada Nah, tapi sekarang pergerakan masyarakat kan? Mhm. itu betul dan sekarang mungkin masyarakat sudah mulai bergairah untuk berpergian, jalannya masih sangat kosong, lalu menimbulkan minat untuk memacu kendaraannya melebihi batas aman. Nah itu yang harus dihindari. Dan juga kalau misalnya memang ada faktor mengantuk ya, Ya. kalau dari sini kan kelihatannya mobilnya tuh kecelakaan tunggal itu ya, itu biasanya ya mungkin Mhm. ada faktor mengantuk tersebut. Oke, Mas Dilan tadi Anda menyatakan ini tidak ada masalah dengan geometrik jalan tol karena memang dibangun sesuai dengan fungsinya untuk dilintasi dengan cepat, kemudian juga dengan Ya. jumlah yang banyak. Tapi bagaimana dengan fasilitas jalan tol? Apakah Anda sudah melihat memadai dan juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, misalnya rambu, rest area atau Ya, ya. fasilitas-fasilitas lainnya? Kebetulan saya juga dalam 2 minggu terakhir ini juga menggunakan jalan tol dan saya memang sekaligus mengamati rest area yang ada ya, itu Mhm. lumayan bagus-bagus ya. Saya apresiasi lah, ada bukan hanya secara fungsional tapi secara estetik juga saya cukup puas dengan itu, apalagi tol Trans Jawa. Mhm. Nah, mengenai geometrik, ya itu dia tadi saya kembali lagi, kalau misalnya kalau kalau memang penyebabnya adalah masalah geometrik, faktor geometrik,
saya bukannya bilang tidak mungkin terjadi, tapi itu Oke. gejala yang kita harus lihat adalah banyaknya kecelakaan pada titik yang sama berulang-ulang. Itu baru bisa kita simpulkan sebagai dugaan baru. Mas Dilan? Mas Dilan masih mendengar saya? Iya, dan itu juga Oke. sebenarnya gini ya kalau kita lihat yang kecelakaan di Jawa Timur itu kan dia menabrak pembatas Ya, median jalan itu. ya. Ya terbayang kan kalau misalnya tidak ada median itu kan mungkin bisa jadi mobil itu oleng masuk ke lajur berlawanan arah. Jadi ya dalam hal ini saya pikir sekurang-kurangnya dalam hal pembatas jalan geometrik Oke, baik. kelengkapan jalan itu sudah baik ya. Oke, Mas Dilan, ini kan masyarakat sudah mulai ada mobilitas yang tinggi karena seiring dengan menurunnya level PPKM di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Menurut Anda bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan ketika menggunakan fasilitas jalan tol? Maaf tadi nggak kedengar gimana? Jadi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan ketika menggunakan fasilitas jalan tol karena saat ini mobilitas sudah Ya. mulai meningkat. Ya, ya pastikan pertama fit ya, kondisi fit tidak mengantuk. Kalau perjalanan malam hari ya ini yang kejadian aktivitas akademika UGM terjadi di malam hari, ya pastikanlah fit gitu ya. Dan juga ya itu tadi yang paling penting penumpang di belakang menggunakan sabuk pengaman. Oke. Dan ya kecepatan juga meskipun jalan kosong jangan tergoda untuk memacu kendaraannya seakan-akan itu jadi jalur balap mobil gitu ya. Itu adalah fasilitas transportasi gitu, bukan fasilitas untuk balapan. Soal mobil juga ya, kondisi mobil perlu diperhatikan ya, Mas Dilan. Ya tentunya. Baik, terima kasih Haria S. Dilon, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini.